ketemu lagi nih di channel aku, Helen Cooking. Kali ini aku mau berbagi resep nih. Gimana sih cara buat serundeng kelapa yang gurih dan kering kayak gini? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi serta resep-resep terbaru dari aku. Bahan-bahan yang aku pakai di sini, yang pertama ada 500 gram kelapa yang sudah kita parut atau setengah kilo kelapa parut. Kemudian ada 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Kemudian ada 1 ruas kunyit dan 1 ruas kencur. Kemudian ada 2 sendok makan ketumbar dan ada 1 ruas lengkuas. Kemudian ada 4 daun salam dan 5 daun jeruk. Kemudian ini adalah gula jawa atau gula merah. Kemudian ada 2 batang sereh. Dan ini adalah gula pasir. Nanti kita akan pakai sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan. Kemudian ada garam. Dan yang terakhir adalah totole atau kaldu jamur. Nah guys, di sini aku butuh 2 bumbu ya. Jadi yang tadi aku sebutkan di awal itu termasuk bumbu halus. Dan bumbu halusnya itu apa sih? Nah, bumbu halusnya itu yang tadi aku sebutkan. Ini ada 5 siung bawang merah dan putih. Dan ini ada kunyit, dan ini ada kencur. Kemudian ini ada ketumbar. Dan semua ini itu adalah bumbu halus yang nanti kita akan haluskan dulu. Dan yang pertama aku mau haluskan dulu ketumbarnya. Ini aku langsung mau blender aja ya guys, supaya halusnya itu benar-benar halus. Nah ini guys. Selanjutnya kita akan haluskan juga bumbu-bumbu yang lain seperti bawang merah dan bawang putih serta kunyit dan lainnya. Nah ini kita akan masukkan ya ke blender supaya cepat halus semuanya. Dan jangan lupa kita akan tambahkan sedikit air supaya blendernya gampang. Dan ini kita mulai blender ya guys. Nah setelah itu kita akan masukkan sedikit minyak ke penggorengan. Nah untuk apinya kita bisa setting dengan api sedang dulu ya guys. Setelah nanti sudah panas dan bumbunya sudah dimasukkan, kita bisa kecilkan apinya supaya serundengnya ini enggak gosong gitu ya. Dan ini sudah panas ya, kita bisa masukkan bumbu halus yang tadi. Kita masukkan semua sambil kita aduk-aduk supaya bawang merah, putih dan lainnya ini nggak gosong, karena ini gampang banget gosong ya kalau nggak segera kita aduk. Nah seperti ini guys, ini juga harumnya sudah harum banget, bahkan seruangan harum karena bau bawang merah dan putih ini. Nah setelah itu kita akan masukkan daun jeruk, lengkuas dan daun sereh. Jangan lupa untuk selalu diaduk karena supaya nggak gosong. Dan untuk daun serehnya kita bisa lipat seperti ini atau kita bisa biarkan saja, tapi jangan lupa untuk digeprek supaya baunya ini menyebar ya guys. Selanjutnya kita akan masukkan 1,5 sendok makan garam, kemudian setengah sendok makan totole, kemudian 1,5 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir setengah sampai 1 sendok makan gula merah atau gula jawa.
Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lebih dari ini bisa ya, disesuaikan dengan selera kalian untuk gulanya. Kalau aku sih nggak terlalu suka manis banget ya, jadi segini sudah cukup menurut aku. Kemudian kita akan aduk ya. Dan ini tadi udah wangi, ini lebih wangi lagi ya. Kemudian kita akan tambahkan air. Setelah itu kita akan terus aduk lagi supaya nggak nempel-nempel ya. Lalu masukkan kelapa parutnya yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini sambil kita aduk ya. Ini apinya harus dipastikan sudah benar-benar kecil ya. Jadi supaya nggak gosong atau misalnya matangnya itu nggak rata gitu, jadi dikecilkan aja apinya sambil kita terus aduk. Nah, untuk proses ini emang memakan waktu agak lama ya, kalian harus sabar. Dan tara, ini beberapa menit kemudian, ini kurang lebih sih aku udah sekitar 1 jaman lebih gitu, hampir 2 jam guys. Nah, ini terus diaduk seperti ini sampai kering. Untuk posisi keringnya kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau misalnya menurut aku sih ini udah kering, tapi kalau menurut kalian udah kurang kering nih kak, ya kalian tinggal matangkan lagi atau keringkan lagi. Ada yang bilang bisa sampai 2 jam dan 3 jam, itu sudah wajar katanya. Cuman kalau aku sih segini ya cukup ya, karena ya lumayan pegel juga gitu. Nah, seperti ini guys. Ini udah mateng ya menurut aku. Kita tinggal sajikan. Nah guys, kalian bisa nikmati dengan sepiring nasi hangat. Ini kalian bisa pakai ketika nggak ada lauk. Ini awet banget guys. Sekian dulu ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dadah. Jika bermanfaat, kalian bisa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow juga IG kita.